golok yang udah karatan, tapi dibalutin sama kain putih. Kain putih gitu. Pas pertama kita datang ke situ, si ibu gue langsung kayak di apa ya, di berobatnya ditempelin golok. Setelah itu dia bilang kalau gini, oh bu, ini kena kiriman orang, katanya gitu. Mengepalkan tangan kayak gitu, keluar asap bang. Kayak Di gitu. tangannya? Iya. Apa jampe gitu, keluar asap dari sini, dilemparin ke makam, dar, api. Keluar api dari kepalan tangannya itu. Terus kan di makam itu kan ada pohon besar ya, terus si dukunnya ini kayak ngobrol gitu sama pohon, nggak tahu gini, tangan kirinya megang pohon, terus tangan kanannya kayak gini ngobrol gini, nggak tahu baca apa, ini orang sakti nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat lonceng, kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya. Halo, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja, dan gue harap kalian semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan-urusannya ya. Oke, seperti biasa nih, gue udah kedatangan satu narasumber. Narasumber gue kali ini bakal nyeritain kejadian di mana di saat ibundanya itu sakit dan dia ini selalu ditipu oleh para dukun-dukun yang bilang kalau ibunya ini disantet atau segala macamnya lah. Yuk langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Udah dari sebelah gua, Bang Tommy. Halo Bang. Halo bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Dari mana Bang? Dari Jakarta Pusat. Jauh Senen. dari? Naik kereta Lumayan. Iya naik kereta. Wish. Naik kereta dari Jakarta, stasiun turun di Cakung ya? Cakung. Stasiunnya? Iya Cakung. Oke. Lumayan tadi. Berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa? Jam 3. Jam 3. Iya. Oh. Cuma lama nungguin kereta. Nah, lu kan mau nyeritain tentang ini nih. Katanya tadi ibu lu nih disantet lah, apa segala macem katanya. Dan ternyata itu ditipu dukun ya? Iya. Itu gimana sih Bang ringkasannya aja gitu? Bisa diceritain dikit nggak? Dikit poin-poinnya aja ya. Iya, poin-poinnya aja. Iya ditipu katanya ibu gue kena guna-guna, kena kiriman yang apa? Beling, silet di tubuhnya gitu. Tapi nyatanya enggak, bohongan malah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Iya. ternyata? Iya. Itu lu udah ngecek ke dokter juga segala macam? Udah sempet di rongsen juga. Apa bagian tubuh dalamnya ya. Tapi nggak ada luka dalam. Dan sampai akhirnya ibu lu sekarang Udah meninggal? meninggal juga. Udah meninggal dunia ya? Iya. Ya turut berduka gue Bang ya. Ini kejadiannya tahun berapa sih Bang? 2001. 2001 Iya. ya? Udah lama ya berarti? Udah lama juga. Itu ada berapa dukun sih yang emang nipu lu waktu itu? Kalau yang bener-bener nipu banget ada satu orang. Kalau yang dua itu biasa aja sih. Oh. Cuma tetap aja mintain duit terus gitu. Oh, diperes. Iya kayak gitu. Ya, itu tadi ringkasan cerita dari Bang Tommy. Gimana nih? Udah pada penasaran belum sama ceritanya? Pokoknya tonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja ya. Oke, buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini, dan biar gue makin semangat nih ngasih konten-konten horor ke kalian semua. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih nih yang selama ini udah subscribe channel Lonceng Misteri dan selalu komen di kolom komentar kita. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Tommy ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Kalian bisa langsung VN cerita kalian aja ya di situ ya. Nanti bakal ada tim kita yang ngarahin kalian semua. Akhir-akhir ini kan gue banyak banget nih baca-baca komen nih, kayak kok iklannya banyak banget segala macam dan lain-lain. Nah, kalian bisa langsung mampir ke Spotify kita. Di situ udah pasti nggak ada iklannya ya. Jadi bisa enjoy aja dengerin suaranya tanpa ada iklan-iklan yang emang kalian nggak suka. Yaudah, gak usah lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Oke, Bang Tommy, itu gimana tuh Bang? Cerita awal mulanya tuh Bang, bisa diceritain nggak tuh Bang, detailnya gimana? Oke, gue mulai ya bang. Iya.
Jadi dulu itu tahun 2001, gue itu kelas 3 SD. Ibu gue ibu rumah tangga, bapak gue sopir angkot. Gue punya 2 kakak perempuan, dua-duanya udah menikah dan udah pindah rumah juga. Di rumah itu gue cuma tinggal bertiga. Gue, bapak, sama ibu. Awal mula sakit itu gejalanya kayak orang masuk angin, Bang. Kayak kembung gitu, masuk angin, terus dikerok, sembuh tuh. Masuk angin lagi, dikerokin lagi, sembuh lagi, kayak gitu. Nyampe 3 kali itu. Terus karena mungkin takutnya ada sakit dalam. Iya. Nyoba tuh ke dokter diperiksa, tapi kata dokter itu nggak ada apa-apa. Oh, Nggak ada, ya. medis menyatakan itu nggak ada apa-apa Iya, gitu? normal aja. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu juga sih gue. Sempet sih di dokter dikasih paling obat pereda nyeri gitu ya. Oh iya. Ya, terus pulang lagi ke rumah. Sama kayak gitu, mulai sakit lagi gitu. Berangkat lagi ke dokter lagi, sama kayak gitu. Itu juga berturut-turut nyampe 3 kali, Bang. Oh, bolak-balik? Iya, bolak-balik. Iya. Sekitar 2 hari sekali lah. Sakit, sembuh, balik lagi. Kayak gitu terus. Terus dibantu juga sama beli ramuan. Kalau di kampung itu ada jamu-jamu herbal ya, yang mbak-mbak gitu. Nyoba juga rutin, itu juga tetap aja sama, nggak ada hasilnya. Nggak ada kemajuan ya? Iya. Bahkan sempat ngiranya, katanya orang kalau datang bulan ya, sumilangin. Kan bisa sakit gitu kan dalam. Awalnya ngira kayak gitu. Nyatanya enggak. Terus tuh keluarga pada tahu tuh, Bibi, Mamang, terus Ua. Gue kan dari Bogor, Sunda ya. Bude itu bilangnya Ua. Bude terus sudah pada tahu kalau ibu tuh sakit gitu. Kebetulan waktu itu kan ada anak-anaknya Ua ya, anak-anaknya Bude. Kan jualan jualan bakso, mie ayam, ketoprak itu di daerah Parung Bogor. Parung Bogor, kebetulan anak-anaknya Ua itu kenal sama salah satu yang katanya orang pinter. Oh. Terus anak-anaknya Ua merekomendasikan ibu untuk berobat ke orang tersebut gitu. Akhirnya kita dari kampung, dari Bogor ke Parung Bogor untuk ketemu sama orangnya gitu. Pas nyampe Parung itu kita nggak langsung ketemu. Nunggu sekitar 2 harian karena katanya banyak pasien yang harus ditangani sama si dukun itu. Selang 2 hari baru tuh kita ketemu sama si dukun ini. Sebut saja namanya Cepot lah ya. Si Cepot ini emang kelihatan masih muda. Ada jenggotnya gitu, kayak Habib-Habib gitulah. Terus dikasih air jampe-jampe gitu. Terus oh ini ibu katanya kena kiriman orang katanya gitu. Oh, ngomongnya gitu. Gitu, iya benar. Begitu dikasih air, itu gimana? Maksudnya dibacain airnya, dikasih minum ke ibu, Ya, ibu suruh minum gitu? Iya. Terus Dari habis situ minum, dia langsung bilang? Ketahuan sama si dukun itu. Katanya, ibu kena guna-guna nih. Gitu. Terus besoknya, si dukun ini ngajakin kita untuk ziarah ke 2 makam gurunya. 2 makam gurunya. Di daerah? Masih daerah Parung juga. Yang hari pertama tuh, makamnya nggak terlalu jauh sih dari kontrakannya itu anak-anaknya Ua ya. Masih daerah Parung juga. Gue sempat lihat tuh, itu waktu sekitar jam 5 sore. Misalkan ini jalan raya ya, ini ada namanya air mengalir kecil, terus ini ada makam. Itu yang turunkan, yang ke ziarah ke makam itu bapak gue, terus anak-anaknya Ua di mobil itu tinggal yang nungguin gue sama ibu. Dari kejauhan tuh gue lihat kan, pertama pada bersila baca doa kali ya di makam itu. Terus setelah itu si dukunnya itu berdiri, mengepalkan tangan kayak gitu, keluar asap Bang. Kayak di gitu. Tangan ya? Iya. Dia megang apa itu? Nggak tahu? Nggak tahu. Cuma jampe-jampe gitu, set keluar asap dari sini, dilemparin ke makam, dar, api. Keluar api dari kepalan tangannya itu. Terus di situ gua kan kelihatan ya dari jalan. Dalam hati ngomong, gila nih orang keren banget gitu. Dalam hati semua percaya juga gitu sama nih orang, berarti ini orang sakti nih gitu. Setelah itu kita pulang ke kontrakan lagi ke Parung. Di hari keduanya, yang ini lokasinya lumayan jauh.
Pokoknya hutan-hutan yang benar hutan belantara. Soalnya ngelewatin kebun kelapa, terus kebun karet, bener-bener yang hutan banget. Soalnya waktu pertama gue turun ke ke makam tersebut itu banyak banget kayak monyet, terus ayam, terus ziarah seperti biasa. Itu makamnya itu ada saungnya gitu ya, saungnya gitu. Kita semua masuk ke dalam. Setelah selesai berdoa, keluar tuh. Kan di makam itu kan ada pohon besar ya. Pohon besar, terus si dukunnya ini kayak ngobrol gitu sama pohon. Nggak tahu gini, tangan kirinya megang pohon, terus tangan kanannya kayak gini, ngepel gini. Nggak tahu baca apa. Kata dia sih lagi berinteraksi dengan si arwah dari makam itu. Katanya gitu. Setelah selesai, baru tuh kita pulang ke kontrakan anak-anaknya Ua. Iya. Ya. Setelah itu kita pulang ke kampung lagi, Bang. Pulang ke kampung. Selang sebulanan, si dukun itu baru tuh datang ke rumah kita. Pas pertama datang, penampilannya itu keren banget, Bang. Kayak yang lagi rame sekarang itu. Iya, lagi viral ya. Iya, sama si itunya itu ya. Penampilan kayak gitu sama. Dia pakai udeng warna hitam. Kayak India tuh nggak sih? Iya, Iya, set. Jenggot gitu, berjenggot, set. Keren banget lah penampilannya. Itu tapi sebelum Bang Tommy tahu si dukun itu mau datang, itu berarti Bang Tommy dan keluarga mengundang dukun tersebut? Iya, mengundang tersebut. Mengundang ya, berarti emang Bang Tommy yang ngundang lagi. Tapi Iya. sebelumnya itu, kan udah kesana nyamperin. Iya. Waktu itu udah ada biaya yang keluar belum sih? Belum. Pas pertama keluar belum ada biaya yang keluar? Belum. Oh, Belum sama sekali. Oh, makanya Bang Tommy dan keluarga ngundang lagi Iya, nih. iya. Oke. Tadi dia kan dari atasnya kayak orang India gitu kan. Set. Bawahnya dia pakai celana jeans warna biru, terus pakai jubah hitam. Kayak Hokage gitu kan. Iya, Pokoknya Hokage Naruto. Iya. Cuma warna hitam ya. Hitam ya. Pas pertama masuk ke kampung gue itu tetangga rame banget, Bang. Rame. Katanya. Tetangga. Iya, tetangga. Oh, pada ngeliatin. Iya, pada ngeliatin. Kalau datang, kedatangan orang pintar tuh. Itu. Setelah itu pertama dia datang masuk ke rumah, dia kayak orang lihat-lihat gitu. Di sini banyak, katanya banyak yang nungguin, banyak makhluk halusnya gitu. Oh, dia ngomong gitu langsung. Terus dia nggak langsung masuk. Dia katanya minta air 1 gelas di depan pintu, minta air 1 gelas, dikasih, terus baca-baca mantra gitu. Terus air dari gelas ini kayak kayak gitu. Dimuncatin gitu. Ke tembok. Ya, ke tembok. Setelah selesai dia baru masuk. Setelah masuk, selang beberapa hari, gue itu disuruh beli garam. Terus si garamnya itu buat mengelilingi rumah. Iya. Mengelilingi rumah gitu, ditaburin. Iya. Si garamnya itu. Pernah denger gue itu. Iya kan? Iya, dikelilingin. Tapi itu rutin, 7 hari sekali. Oh. Katanya buat pagar gaib. Iya, katanya gitu. Iya, katanya. Setelah dia tinggal di rumah gue, banyak dia tinggal juga. Situ. Iya, tinggal. Sekitar 5 bulanan lah tinggal di rumah. Di rumah, disediain kamar. Iya, disediain kamar juga. Berarti makan semuanya disediain di situ. Disediain juga. Oke. Banyak banget keanehan yang si dukun ini bikin, Bang. Si dukun ini buat ya. Yang pertama, dia itu minta duit malam-malam sekitar jam 8-an ya, minta duit, katanya minta duit 5.000 rupiah. Tapi harus pecahan 100 lembar atau kertas warna merah. Yang dulu ya? Dulu ya. Iya, tahu gue yang kertas Tau warna kan, merah. ya. Dulu kan masih ada. Iya, ada tahun 2000-an. 5.000 kan zaman waktu itu gede banget loh. Ya kayak 50.000 lah. Iya. Soalnya gue juga uang jajan waktu sekolah SD 200 rupiah itu bisa dapat cilok 2 sama permen jahe. Kayak gitu. Iya, dulu. Katanya, Bu, minta duit 5.000 tapi harus pecahan kertas putih warna merah gitu. Kayak gitu kan. Buat apa? Katanya buat buang sial. Oh. Terus setelah dikasih, duitnya itu dimasukin ke amplop. Di amplop, terus gue diajak sama nih orang. Kebetulan di kampung gue kan deket bukit ya, ada bukit. Gue diajakin ke bukit. Di bukit itu ada pohon kecapi lumayan besar lah. Terus dia bersila gini di depan pohon kecapi. Terus baca-baca mantra kayak gini, set. Terus dibakar si amplopnya itu. Setelah
kebakar semua, abunya dikelilingin di pohon kecapi itu. Pohon kecapi, setelah beres itu, lu tahu ngapain? Dia malah ngajakin gue main ke rumah janda. Hah? Iya. Kebetulan di rumah gue kan, di kampung gue ada janda ya. Terus dia ngajakin main dulu ya ke rumah janda. Oke. Gue ikut tuh masuk ke dalam. Gayanya itu so cool banget. Setelah dia ngeluarin duit, dompet, baru tuh gue ngeliat duit 100 rupiah yang tadi dikasih ibu gue. Dia kan bilangnya katanya dibakar. Nyata enggak. Oh, dikeluarin dulu. Iya. Pantesan dia ngebakar amplop. Awalnya gue ngiranya, gila itu duit kan 5.000 gede banget ya. Iya. Dibakar sayang gitu. Iya. Nggak taunya buat main ke si rumah janda itu. Iya. Keanehan yang kedua, dia itu katanya nanti malam kita ziarah ke makam keramat, masih tetangga kampung gue. Dia minta sediain ayam bakar utuh, ayam bakar, terus kemenyan, terus rebusan telur 5 butir, sama sambal. Gue ngeliat sambal atau apa ya, sambal kayaknya. Setelah malamnya itu, gue nganter si dukun itu ke makam itu. Ke makam, setelah nyampe di makam itu, baru tuh kayak ikan kasih sajian gitu kan ya. Ditaruh di makam, terus dia baca-baca doa. Setelah itu dia kayak orang kerasukan. Katanya ada yang masuk ke badannya itu. Terus makan lahap banget pokoknya. Yang itu yang tadi ayam itu hampir habis semua. Gue lapar tuh. Iya, kayaknya lapar banget. Padahal gue kan pengen. Gue cuma disisain kepalanya doang sama cekernya doang. Coba dimakan semuanya. Bilangnya kerasukan tuh. Iya, padahal kan lapar ya. lapar si kunyuk ini gitu bang. Itu keanehan yang kedua bang. Keanehan yang ketiga, malam-malam katanya dia mau transfer ilmu dia ke gue. Katanya biar nanti bisa jagain keluarga gitu. Malam-malam sekitar jam 9-an, gue disuruh duduk bersih lagi nih. Bajunya kata dia, bajunya buka. Gue buka baju, dia dari belakang gue nih, dari belakang. Terus kayak baca-baca mantra gitu. Punggung gue ditekan sama dia, nggak tahu diapain. Terus gue lupa. Tadi tangan gue sebelum gue bersih lagi nih dikasih beras bang. Kasih beras, dua-duanya dikepalin. Gue disuruh merem. Dari belakang itu dia kasih jampe-jampe gitu, terus punggung gue ditekan gini. Terus dia bilang, panas nggak? Ya gue nggak ngerasa panas kan ya. Gue bilang enggak. Masa nggak panas? Iya emang nggak panas. Oh berarti belum kuat umur katanya gitu. Oh dibilang gitu. Iya kata si tukang tipu ini. Setelah itu ada nih keanehan yang ketiga. Setiap malam dia itu harus disediain susu putih sama susu putih sama susu coklat. Susu putih sama susu coklat? Iya, itu rutin tiap malam. Gue juga aneh. Berarti itu lu tuh udah habis biaya banyak ya buat nampung nih dukun di rumah lu ya? Banyak banget. Dari segala akomodasi segala macam kan. Pada waktu itu dia berani gitu-gitu sama lu tuh ibarat macam-macam sama itu mungkin karena lu waktu itu masih kecil juga ya, masih SD, juga, gitu. masih belum tahu apa-apa kan, masih gampang dibodoh-bodohin lah. Gitu. Namanya anak kecil ya kan. Iya. Dan itu biaya udah keluar banyak banget ya? Banyak banget. Gila, dari biaya makan dia setiap hari ya kan. Belum lagi dia minta ini itu, yang tadi tuh susu tuh. Iya. Nah, rokok juga kan tiap hari. Rokok juga tiap hari. Ini total maksudnya udah berapa hari dia di situ? Itu udah nyampe 2 bulanan. Udah nyampe 2 bulan di rumah lu. Itu kan katanya sebelumnya lu denger dukun ini banyak ya. Si pasiennya ini banyak kan pertama kali lu ke rumahnya. Itu gimana dia pasiennya? Apakah nggak nyariin kah? Apa gimana kah? Di cancel dulu katanya. Oh dia ngomong gitu? Iya, di cancel dulu ngomongnya. Mau fokus ke ibu gue katanya gitu. Tapi dari 2 bulan ini ada kemajuan nggak yang lu lihat dari kesehatan ibu? Nggak ada. Tetap sama sakit kayak gitu. Dan yang lu lihat waktu itu dia tuh ngapain ibu lu, pengobatan dan segala macam? Paling air doang ya, air jampe-jampe gitu.
Cuma gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Gila. Iya. Itu baru dukun yang pertama ya. Iya. Setelah itu mungkin karena keluarga udah mulai curiga sama si dukun itu, mungkin ditegor ya sama bapak gue. Akhirnya si dukun itu setelah 5 bulan, 5 bulan. 5 bulan. Iya. Setelah tinggal 5 bulan di rumah gue, pulang tuh. Pas pulangnya gue tahu kan lagi main di tempat teman ya, gue lihat dia bawa tas gini, gue panggilin, gue kan panggilnya A ya, A mau kemana A? Nggak di itu sama dia, cuma jalan aja, pura-pura nggak denger gitu. Mungkin lagi itu. Pas gue nyampe ke rumah, gue bilang, Bu, kok siapa pulang? Iya, mungkin udah pada tahu kali, itu tukang tipu katanya gitu. Iya. Itu dukun yang pertama bang. Di dukun yang kedua, ini masih daerah kampung gue, masih daerah kampung. Pertama kita direkomendasikan sama tetangga. Katanya ada nih orang pinter katanya, bisa ngobatin juga katanya gitu, ngobatin. Terus kita nyobain tuh ke si dukun yang kedua ini. Oke. Berarti lu mau pindah dukun. Iya, karena yang pertama kan udah pulang. Iya, udah ketahuan nipunya. Sebelum lu pindah ke dukun yang kedua ini, ada nggak usaha dari keluarga buat bawa ke rumah sakit lagi gitu loh? Setelah sekian lama, setelah 5 bulan itu ditipu dukun, ada nggak upaya mau ke rumah sakit lagi lah? Apa gimana meriksa? Ada. Kan malam berobat jalan kan? Oh, malamnya? Iya. Oh, malamnya selalu enggak, berobat maksudnya jalan? Berobat jalan. Tiap 2 minggu sekali. Oh, tiap 2 minggu sekali masih rutin ke situ? Iya, berobat jalan. Dari dokter juga, terus dari si tukang tipu juga. Gitu. Katanya sakit apa dokternya nyebutnya? Apa ya, penyakit kuning itu? Penyakit kuning? Iya, yang semua pada kuning sampai kuku-kukunya juga gitu. Tahu, gue tahu. Ya kayak gitu. Nah, di dukun yang kedua ini, pertama kita masuk ke itunya, langsung tuh si dukun yang ini langsung diobatin. Gue kan masih kecil, mungkin nggak terlalu itu ya, ikut aja ke dalam. Si ibu bersila gini, terus si dukunnya dari belakang, gue di samping sama bapak ngeliatin. Kan dia bawa mangkok putih, mangkok putih, terus pakai kain putih juga. Tisu gitu? Enggak, Bukan. kain lap putih, ditaruh di bawah punggung, kayak gitu. Terus si dukun yang kedua ini juga kayak baca mantra gitu, baca mantra, terus dari kepala tangannya ini ditekan ke mangkok yang tadi, ditekan gini, nggak tahu baca apa, kayak gemeter gini. Setelah selesai, si mangkok ini dibuka, itu dalemannya ada pecahan beling gitu, pecahan beling, terus silet yang udah dipotong-potong sama bambu yang bikin gatalnya itu apa? Tahu nggak sih? Si serabutnya. Iya, kayak gitu. Iya, serabut bambu kan? Kayak gitu. Sama paku yang udah karatan banget. Oh, ada di dalam mangkok. Gitu. Iya. Awalnya kita semua percaya sama udah kelihatan nih saktinya si dukun ini. Terus si dukun itu bilang, Bu, Pak, ini kiriman dari orang, katanya gitu. Terus kita pulang tuh, kata si dukun itu nanti minggu depan kesini lagi. Itu udah keluar biaya tapi yang pertama? Udah keluar ya? Iya, lumayan gede juga. Iya. Karena udah ngeluarin si paku-pakunya udah kelihatan. Iya, udah 300.000 ya. 300.000 tahun 2000-an, gede kan ya? Gede banget. Iya. Kayak 3 juta. Iya. Tapi kan gue bingungnya gini nih Bang, sorry. Kan lu masih berobat jalan juga ya ke dokter ya? Kayak udah ketahuan medisnya dong berarti penyakit kuning. Tapi kenapa masih percaya sama dukun juga pada saat itu? Mungkin rasa penasaran kali ya. Oh, karena emang nggak sembuh-sembuh iya. si ibu. Karena ya sih masuk akal. Karena kita mencoba yang terbaik lah buat ibu ya. Apa aja dicoba. Jadi jalur apapun dicoba waktu itu ya. Iya benar gitu. Sekalipun itu medis dan non medisnya, begitu ya. Karena gue juga tadi agak penasaran loh. Ini kan udah ketahuan medisnya, kenapa masih mau ke dukun gitu loh. Iya. Terus lanjut, kata si dukun bilang nanti minggu depan kesini lagi. Kita pulang ke rumah. Seminggu kemudian kita balik lagi ke si dukun ini. Balik lagi ke si dukun ini. Terus katanya disuruh bawa apa ya? Disuruh nyari kembang 7 rupa. Terus akar alang-alang. Sama satu lagi apa ya? Apel jin. Nggak tahu apel jin. Apel, ya sejenis apel. Kayak pokoknya apel jin gitu. Dia nyebut gitu? Iya.
nanti bawa ke sini gitu. Ya, suruh di itu dulu, suruh beli. Kita pulang lagi ke rumah. Setelah beli itu yang tadi dikasih syarat, baru tuh kita pulang lagi ke situ. Terus dijampe-jampe juga sama si itu, sama apa? Sama si dukun itu. Setelah itu kita pulang nih. Pulang. Terus si itu apa? Si dukun itu terus apa? Ngomong katanya nanti seminggu sekali harus ke sini. Iya. Seminggu sekali terus ke situ. Sama juga kayak gitu. Paling kalau misalkan ke situ kita harus bawa yang aneh-aneh. Iya, habis itu dia ngapain? Ya paling kasih air doa doang, air jampe-jampe gitu. Oh. Karena udah mungkin si ibu juga udah mulai curiga juga. Udah mulai curiga, kita biaya udah habis banyak, terus permintaannya macam-macam. Akhirnya itu nggak lanjut berobat ke orang ini. Karena nggak ada kemajuan juga. Nggak ada kemajuan, sama Tapi aja. rumah sakit masih jalan. Masih, itu rutin. Rutin ya? Jalan. Berobat iya. jalan rutin. Iya. Itu dukun yang kedua, Bang. Dukun yang ketiga, ini lokasinya masih daerah Bogor juga, cuma agak jauh dari kampung gue. Waktu itu kita berapa ya? Gue sekeluarga langsung ke tempat itu, ke si dukun ini karena katanya sakti. Pas masuk ke situ, dia punya macam keris gitu. Bukan keris, golok. Golok yang udah karatan, tapi dibalutin sama kain putih. Kain putih gitu. Pas pertama kita datang ke situ, si ibu gue langsung di berobatnya ditempelin golok yang itu yang dibalut kain putih. Iya. Cuma emang nggak dibuka sih kain putihnya, cuma kayak gitu. Itu juga sama kayak gitu nyediain piring di bawahnya sama air putih. Iya. Air putih, air bening. Di si goloknya diputer-puter atas bawah, naik turun. Setelah itu dia bilang kalau gini, "Oh, Bu, ini kena kiriman orang," katanya gitu. Oh, udah ngomong Iya. gitu. Padahal sebelumnya kita udah pada tahu kalau masa iya sih kiriman orang terus. Kayak gitu. Ngomong tuh terus si ini minta minta mahar. Maharnya yang lumayan gede, Bang. Kita itu juga sempat karena mungkin ibu bapak udah kehabisan duit gitu ya, udah nggak punya duit lagi. Akhirnya mobil satu-satunya yang biasa angkot itu dijual. Dijual buat berobat ke si dukun yang ini, karena yang ini maharnya harus bener-bener gede gitu. Yang ini waktu itu direkomendasiin siapa disuruh ke situ? Itu Bibi. Ya, Bibi adanya ibu. Waktu itu dibilang ada lagi nih dukun gitu. Oh iya ada, maksudnya ada nih yang lebih sakti katanya gitu. Tapi ada rasa kecurigaan nggak sih pada waktu itu ya ada rasa kecurigaan nggak sih? Kok ini udah 2 dukun nggak ada yang bener gitu maksudnya? Apa emang ya udahlah kita kayak ada pemikiran kayak ya udahlah kita tempuh jalur medis aja gitu? Ada perasaan kayak gitu nggak apa? Oh ya udah nih. Apa emang karena penyakit ibu waktu itu udah parah juga jadi udah kayak kepepet banget gitu kan? Mungkin ya. Pokoknya apa gimana? Si ibunya mikir apa aja segala macam, mau itu medis, mau itu dukun, terus apa aja gitu. Yang penting ibu sembuh. Iya. Itu maharnya itu lumayan gede juga ya, nggak tahu berapa duit. Pokoknya si bapak nyampe ngejual mobil angkotnya itu, mobil angkot tersebut. Terus waktu itu dia bilang katanya gini, nanti kalau misalkan ada ular di rumah, ular warna hijau, itu jangan dibunuh. Kata si dukun itu. Itu jin yang saya kirimin. Oh, dibilang gitu? Iya, dibilang gitu. Setelah kita nyampe rumah, beberapa hari kemudian ada tuh di atap rumah, ada ular hijau tersebut. Ada bener? Ada 2 kalau nggak salah. Cuma gempetan ini. Iya. Dari pelapon ya, atau dari langit-langit gitu. Ada ular, kata si ibu kan bilang, oh iya itu kiriman katanya. Sempet dikasih makan juga si ular yang di atas. Iya, walaupun kita semua pada takut karena kan si orang pintar bilang kalau itu jin piaraannya yang berwujud ular. Iya. Dikasih makannya paling makan kayak bukan capung. Apa ya namanya? Jangkrik kayak gitu, semacam kayak gitu. Dikasih makan itu tiap hari. Paling kalau bisa kasih makan dikasih kayu pakai bambu disodorin gitu.
kayak gitu. Itu juga lama juga, setelah semingguan si ular itu di atas rumah. Setelah semingguan akhirnya ular itu nggak ada, hilang. Setelah hilang kita balik lagi ke si dukun yang itu, katanya gimana ularnya masih ada? Udah nggak ada. Oh berarti semua yang guna-guna yang ada di tubuh ibu itu udah sembuh, katanya gitu. Oh dia bilang gitu? Gitu, iya bilang kayak gitu. Terang sekarang ibu tinggal ini aja nunggu hasilnya, katanya gitu. Nunggu hasilnya, kita pulang lagi ke rumah, tapi sama aja. Nggak ada perubahan juga si ibunya. Si ibu waktu itu keadaannya udah gimana? Udah lumayan pucat lah mukanya. Udah parah? Udah parah. Karena waktu itu nggak ada perubahan, kita biaya juga nggak punya, akhirnya salah kadarnya aja. Iya. Di rumah aja gitu, paling lah dari minta air ke kiai kayak gitu. Nyampe 7 bulanan ya. Gue inget waktu itu si ibu bilang gini, tolong dong ibu minta diajiin ngaji yasin gitu. Oh minta di ngajiin yasin. Ke gue. Kan gue itu umurnya masih kecil ya, masih kelas 3 SD. Gue baru hafal satu kaca gitu kan. Satu kaca yasin itu yang di terakhirnya itu yang ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, nyampe segitu doang. Gak apa-apa kata si ibu. Terus bolak-balik aja dari yasin ke situ, nanti balik lagi. Gue masih ingat banget. Setelah 7 bulan berlalu, akhirnya si ibu menghembuskan napas terakhirnya. Karena mungkin udah nggak kuat menahan penyakit yang dia itu. Itu lagi sama bang juga waktu itu? Iya, karena gue kan tiap hari sama ibu sama bapak. Kita udah bener-bener nol, udah bener-bener nggak punya apa-apa. Sampai nggak bisa buat ke rumah sakit iya, lagi pun nggak bisa. Iya, ke rumah sakit nggak bisa, terus buat ke orang pintar juga nggak bisa, soalnya kan udah punya mobil juga udah dijual. Iya, gitu. mobil angkotnya udah dijual tadi kan. Paling pasrah aja sih sampai si ibu meninggal dunia. Akhirnya meninggal. Iya. Setelah ibu meninggal, gue masih inget tuh kelas 6 SD, si dukun yang pertama itu datang lagi bang ke rumah gue. Gak tahu. Dia bawa pasien, tapi pasiennya ditaruh di rumah gue. Hah? Gak tahu. Waktu gue masih ingat banget, kelas 6 SD gue pulang ke rumah, pas nyampe ke rumah, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, ada ini si Cepot kata gue. Kata si Cepot gimana kabarnya? Baik bang. Terus gue masuk ke dapur, kata kakak gue kan, itu kan rumah udah kosong ya. Bapak kerja, terus itu rumah ditinggalin sama kakak perempuan yang kedua. Udah, kita tinggalin aja. Habis itu kita pulang, kita main ke rumahnya Uwa, karena kan gak jauh dari rumah gue. Ditinggalin gak apa-apa, gak usah balik lagi ke rumah itu. Biar dia malu sendiri. Akhirnya setelah seharian di rumah gue, si dukun itu pulang lagi. Mungkin ngerasa malu kali ya. Iya, dia di rumah tapi yang punya rumah nggak ada di situ. Iya gitu. Setelah itu udah gitu aja. Gila. Terus pas itu tujuannya apa dia bawa pasien? Nggak ngerti. Nggak tahu. Nggak tahu pasien gitu. Iya. Tuh bawa cewek di situ. Oh, bawa cewek. Iya. Tapi bilang pasien. Cuma bukan pasien. Mungkin pacar kali ya. Iya. Kegiatan apa yang dilakukan di rumah lu nggak tahu? Ada, gue lihat pas masuk itu dia terbaring si ceweknya, terus lagi diobatin sama ramuan kunyit kayak gitu, dibalur-balurin ke kakinya, terus ke tangannya gitu. Brengsek juga nih. Iya si dukun yang pertama ini, kunyuk bener yang bener. Gila. Ini penipuan banget sih kayaknya. Iya. Itu jeda dari si dukun pertama kan sekitar 5 bulan ya. Iya. Dukun kedua itu dia berapa bulan proses sama yang ketiga juga? Iya itu nggak lama, paling 2 bulanan. 2 bulanan. Iya tapi bener-bener ngabisin duit lah. Dan yang terakhir juga sekitar 2 bulanan. Iya. Itu yang terakhir yang paling ekstrim itu, sampai ngejual mobil angkot juga. Yang jual mobil angkot yang Iya. setiap hari dipakai bokap buat narik. Narik ya. Iya sih, tapi gue ngerti sih maksudnya.
pasti penonton pun pasti ada yang bilang gini, kenapa sih kok masih percaya dukun aja? Pasti udah ada yang udah ada beberapa kali ditipu kok masih percaya aja. Ada yang bingung pasti penonton kan di rumah. Tapi ini posisinya ya lu pun pada saat itu dan keluarga ngeliat kondisi ibu pada saat itu ya apapun pasti dilakukan apa kan. aja. Gue ngerti. Rasa penasaran Ya, gitu. gue ngerti di situ. Dibawa ke medis pun masih jalan terus segala macem, tapi kok nggak sembuh-sembuh, yang pastinya ya bakal dilakukan apapun itu ya kan, buat si ibu ini sembuh. Ya gue ngerti sih di situ. Ya mungkin penonton juga bisa ngebuka mata lah ya, jangan ngelihat satu sisi aja kok masih percaya aja sama dukun, enggak. No, di sini kondisinya pada saat itu ibu Bang Tommy udah sakit parah banget ya. Iya. Dan apapun dicoba dilakukan Coba aja, ya. iya. Dan ya Dan mungkin di tahun 2000-an juga itu rasanya untuk medis masih belum semaju sekarang lah ya. Iya. ya apalagi gitu. tahun-tahun segitu masih marak-maraknya ya perdukunan ya, masih Iya, kencang masih banget banyak. ya. Masih kencang banget ya perdukunan itu pada tahun 2001 sampai 2005 tuh seingat gua. Itu kencang banget sih perdukunan itu. Dan ya sekarang mungkin ya lagi terkuak-terkuaknya nih sekarang nih. Iya. Praktek-praktek kayak Sama gini. sih, iya. Sama si pesulap prank ya kan. Iya, iya. Dijelasin semua dong sama dia ya kan. Hmm. Lu langsung relate ya. Iya, gue jadi pas lihat di YouTube jadi inget masa lalu gitu. Oh, makanya lu mau bener. cerita di iya, sini. gitu. Ini kan kayak cerita gue aja waktu itu gitu. Iya. Akhirnya gue cerita aja deh nanti gitu. Tapi emang berarti nggak ada pure menurut lu nih, sudut pandang lu sendiri nggak ada nih disantet. Emang sakit aja Enggak, berarti. emang sakit biasa. Sampai ibu lu menghembuskan napas Iya, terakhir pun sakit aja ya Iya. berarti. Tapi dari keluarga emang pernah ada musuh nggak sih gitu? Enggak pernah. Iya, dari Nggak keluarga lu itu nggak ada musuh apa-apa. Enggak ada. Nggak ada saingan bisnis atau apa. Enggak ada, kita kan nggak bisa apa-apa. Iya sih. Cuma salah kadarnya Nggak ada sopir bisnis angkot apa-apa. doang. Iya juga. Gue sendiri tadi di tengah-tengah lu lagi cerita, saking nggak bisa nahannya nih pengen nanya, kepo, sampai Mas Tian juga tadi berapa kali nanya, kayak langsung nanya, nggak nunggu-nunggu dulu di akhir karena emang gila banget sih ceritanya ya. Iya. Bikin penasarannya ya udah terjawab semua dari lu tadi kan, sembari lu cerita sembari lu jawab ya kan. Iya. Ya mungkin cukup di situ aja sih dari gua. Dan ya gimana nih menurut sahabat lonceng nih, pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita Bang Tommy ini ya? Ya dari setiap cerita mungkin diambil aja baik-baiknya, yang jeleknya dibuang, dan pokoknya dari setiap cerita ini pastilah ada yang bisa diambil. Bagi sahabat lonceng yang masih ada pertanyaan atau unek-unek atau apa gitu yang mau ditanyakan secara pribadi ke Bang Tommy, bisa banget langsung tanya ke Bang Tommy-nya melalui IG Bang Tommy, bisa Bang ya? Bisa. Jadi kalau ada yang mau nanya, Iya, itu IG-nya di mana Bang? Di @tommyzarkasih881. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi dan bakal gue munculin di layar ya. Oke Bang Tommy, thank you banget Iya, nih sama-sama. udah mampir ke Lonceng Misteri jauh-jauh Iya, dari Jakarta Pusat ke Bekasi. Iya. Thank you banget ya. Oke, sama-sama. Gila ceritanya ini bikin kayak kita tuh melek gitu sama yang gini-gini ya. Apalagi ya zaman dulu sih susah ya. Iya, zaman 2000-an kan. 2000-an dan baru terkuak-terkuak ini sekarang gitu. Iya. Wah, thank you banget ya Bang ya udah Oke, sama-sama. berbagi ceritanya. Semoga ibunda Abang selalu diberikan tempat terbaik lah Amin. di sana ya. Selalu mendoakan yang terbaik ya pokoknya. Iya. Nah itu tadi cerita dari Bang Tommy. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita juga sama kita, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Kalian bisa langsung DM aja ya di situ ya. Akhir kata, gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Tommy juga izin pamit. Bye bye.